Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Mas Dani. Wih, gila Mas Dani. Atau Om? Nggak apa-apa, Mas Dani aja yang siap. lebih muda ya. Gitu. Dan ini kita lagi banyak bahas soal apa yang lagi rame nih sebenarnya. Banyak, Mas. Banyak ya. Di Oke Zone sendiri apa yang lagi rame? Yang lagi seru soal Pak Presiden Prabowo ninjau Bekasi, lokasi banjir. Iya. Karena kemarin-kemarin Mas Wapres ya, Ya. yang lebih sering ninjau lokasi banjir ya. Tiba-tiba malam-malam Pak Prabowo. Prabowo ya. Langsung ninjau dan Ini di daerah Babelan ya? Bekasi, betul. Bekasi ya? Dan dia langsung pakai sepatu boot kan, tanpa naik apa tuh namanya Iya. kapal karet ataupun naik heli kan, langsung ninjau ke warga Lokasi terdampak. dan menyapa warga nih ya. Iya. Tapi banjir ini memang ya bisa dibilang PR banget. PR ya. Iya. Dan setahun lah itu. dan di tahun ini lumayan parah ya kondisinya Iya, ya. memang. Apalagi di daerah satelit Jakarta ya. Jika dibandingkan Bekasi, memang katanya lebih parah Tangerang. dibanding tahun 2020 ya, yang 5 tahun sekali kan. Tapi karena lebih banyak juga akibat dari curah hujan yang tinggi di hulu, Ya, di puncak. di puncak. Nah, itu. jangan saja ke puncak, Mas. Tapi nih jadi menarik karena dengan begitu berarti artinya kondisi di puncak sendiri atau di hulu ini juga nggak terlalu aman ya. Harusnya penanganannya udah puncak hujan deras nih, penanganannya dari hulu nih, dari puncak sampai hilir sampai kali kan. Iya. Sungai Ciliwung. Maksudnya resapan air karena air kiriman katanya. Jadi kata Gubernur Jawa Barat juga bilang gitu ya. Ya, Ini kiriman nih semua nih banjir nih. Pak Dedi juga sudah meninjau tuh lokasi di puncak kan. Pak Iya. Dedi Mulyadi juga melihat juga. Sampai sedih dia tuh, sampai nangis ya Sampai kondisi. kecewa dia nangis juga, sampai pohon dibabat habis. Ini ada nih video nangis Nah, ya. itu tuh. Pohon dibabat habis Iya. untuk dibangun Alih fungsi lahan. alih fungsi lahan dengan objek wisata ya, Ya, tempat wisata ya. Puncak. Ini apa yang dibongkar nih Om? Puing-puing kan tuh, namanya bisik fantasi kalau nggak salah ini. Hibiscus ya. Ibik ya. Dan Tapi dia sebelum ini dia sempat ngomong nih Iya. Pak Deddy Mulyadi ini sempat ngomong ke arah PTPN soal yang di kawasan Kebun Mas. Tahu kan? tahu. Nah, katanya ada alih fungsi tapi PTPN sudah membantahnya. Dibilang ini bukan karena alih PTPN. Ternyata Iya. kesana nih. Oh ini. Bisik fantasi ini kayaknya. Wah, iya ya. Abis ya ini ya lahan ya. Iya. Jadinya Kan akhirnya memang posisi jadi tinggi kan, iya ya? posisi tinggi dan ini memang buat jadi lahan hiburan ya. Iya. Tapi sayang juga sih dirusak ya. Bisa nggak jalannya dibikin bisa nggak digabung dengan tanaman-tanaman hutan gitu? Harusnya Nggak bisa ya? dibuat kayak tata kelola kan yang dia katanya bakal di puncak Mm-mm. sama Cianjur tuh. Iya. Tol mungkin bisa juga tuh. Sama bangunan bendungan Ciawi ya Mas ya. Iya. Nah, buat penanganan banjir di hulu tuh. Iya sih ya. Menarik juga nih. Tapi memang perlu ada ini ya Om ya. Perlu ada penataan yang benar-benar terintegrasi dari Iya. hulu sampai ke hilir ya. Tata kelola namanya kota mungkin dari puncak sampai ke Ciliwung di Jakarta kan mungkin juga pengembang-pengembang juga yang nakal. Iya. Drainase yang bagus segala Iya. macam, jangan sampai nanti kita udah beli rumah bilangnya bebas banjir ternyata Banjiran juga. di Iya. Bekasi, di Depok, kayak di aliran Di sungai. hulu lah Iya. sampai hilir di Jakarta kan gitu kan. Iya, mudah-mudahan nggak kejadian lagi Sampai ya. kan Pak Menko juga sudah turun tangan, Pak Iya. Menteri PKP juga turun tangan soal yang lebih kepada pengembang perumahan kan. Iya. Ya itu dia. Ya, artinya kita juga perlu ngelihat lagi kalau misalnya pengen beli rumah nih Oke Zoners ya. Iya. Cek lagi kondisi lagi. lokasinya seperti apa. Apakah memang ini ternyata tidak jauh dari bantaran sungai. Ini di mana Mana nih? sampah lagi tuh. Nah, ini di Sukabumi tuh. nih. Nah, jangan sampai buang sampah juga nih, Mas. Iya. Nah, itu. Termasuk juga masalah ini ya kebiasaan ya. Biasa. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dan segala macamnya gitu. Berarti memang tugasnya banyak banget ya Mas kan, selain banjir segala macam kan, iya. ada isu-isu lain kan. Iya. Dan isu-isu yang nggak kalah rame isunya tuh soal ini ya. PHK massal ya. Wah, PHK massal di mana-mana. Padahal baru awal tahun nih kita mau kerja, mau menjelang dapat THR di bulan puasa, Iya. ternyata tiba-tiba tutup. Tutup. PHK. PHK. Yang itu Sritek
yang di Sritek. Solo kan, Mm-mm. kena PHK tutup. 3.500 Terus kemudian orang. di pabrik di Tangerang, di pabrik sepatu, Iya. kena lagi. Di Tangerang ada 2 ya, Iya. pabrik sepatu ya. Yang produsen sepatu Nike kan, nah Mm-mm. tutup. Tutup juga tuh. Tutup juga itu. PHK massal. Bulu mata juga nih, pabrik bulu mata. Tutup juga. 2.000 buruh pabriknya. Ini tentu ya itu tadi. Iya. Ini artinya banyak pengangguran dong. Dengan kondisi yang kayak gini, PHK massal ini. Data tahun lalu Hah? itu ada 80.000 pegawai kena PHK dari 60 perusahaan. Tahun lalu 80.000. Tahun ini sudah mencapai mendekati 20.000 lah. Kan Sritek 10.000 tuh. Padahal baru 3 bulan, Om. 3 bulan makanya. Banyak mungkin dampak. Masih ada 9 bulan lagi bosnya ini. Sritek nangis kan, Pak Iwan Iya. Nurminto kan. Nah, itu. Memang dampaknya banyak sih. Penyebabnya kan antara emang kebijakan kayak misalkan barang impor mudah masuk, Iya. barang Cina, kemudian juga Yang lebih murah. kita kalah saing. Iya. Nah, itu dia. Nah, khusus Sritek ini katanya akan dibantu skemanya seperti apa kita belum tahu. Memang infonya Katanya ada investor asing yang akan masuk ya. 2 minggu lagi kurator akan membeli aset. Membeli Nah, aset. ketika membeli aset, mungkin pegawai yang kena PHK akan dikerjakan lagi. Oke, ya Tapi mudah-mudahan insya Allah ya. mungkin nggak semua kali Mas ya. Ah iya sih, Ya, itu dia. pasti. Karena kan udah alih kepemilikan tuh. Iya. Iya. Dan dia juga minta pesangon, JHT, JKP, THR juga minta juga. Kan. Tapi paling tidak bisa mengurangi jumlah pengangguran lah. Harusnya Dengan bisa. kondisi dipekerjakan kembali ya karyawannya ya, mudah-mudahan ya. Paling kan menjelang pasti dia butuh uang kan Mas ya. Lah iya. Mau lebaran kan? Mau lebaran ini hari raya, ya kan, kena kondisi PHK. kena PHK. Dan mereka ini kan tidak hanya bekerja setahun 2 tahun. Puluhan tahun. Puluhan tahun ada, belasan tahun ada Mungkin dari gitu. ibunya, dari anaknya kan. Iya. Harusnya gitu Mas. Dan yang jadi resiko sebenarnya ekonomi, keseimbangan ekonomi di daerah situ juga berpengaruh pasti itu. Ya itu. Iya kan? Ini jadi PR juga Pak Presiden kan, Pak Iya. Prabowo gimana menciptakan lapangan kerja yang baru kan. Iya, Yang katanya benar. dijanjikan seperti apa kita nggak tahu. Nah, sebenarnya kemarin sempat ngobrol juga tuh Om sama pengamat ya. Iya. Nah, mereka bilang katanya memang lowongan pekerjaan itu banyak gitu. Tenaga yang siap untuk bekerja itu juga banyak. Yang jadi soal adalah tidak adanya kesamaan gitu. Ini match-nya. Jadi kayak mismatch Ya, antara apa ya? Antara lowongan dan juga skill orang yang ada di angkatan kerjanya gitu. Nah, ini jadi persoalan yang harus benar-benar diselesaikan nih gitu. Yang harus dibenahi. Nah, ini ada tamu nih kita nih kayaknya nih langsung nih. Langsung kita bahas hari ini Mas. Langsung kita bahas ya. Iya. Masih kita bahas tentang gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai pabrik ya. Ini sudah hadir Direktur Eksekutif Indef. Pak Eko Listianto. Iya, Mas Eko, selamat pagi Mas. Halo. Aduh, Mas ini kita langsung nih Mas. Bahas tentang PHK nih Mas. Iya. Tadi terakhir sampai mismatch tuh Mas sebenarnya Mas. Tidak adanya kesamaan antara jumlah pekerjaan yang ada dan angkatan kerja yang ada di Indonesia gitu. Ini salah satu problem tadi baru kita bahas. Tapi mungkin Mas bisa lebih detailkan lagi ya kira-kira ya. Kondisi seperti apa sih Mas yang mengakibatkan banyak terjadi PHK massal belakangan ini Mas? Ya baik, jadi kalau langsung saja ya saya gambarkan situasinya bahwa ya PHK yang terjadi ya dan sering begitu akhir-akhir ini ya salah satunya memang dipicu oleh kondisi perekonomian ya. Jadi kalau kita lihat ekonomi kita khususnya katakanlah di ya ini 2,5 bulan pertama ya 2025 ini memang berjalannya ini ya mengalami perlambatan kalau saya bilang begitu. Jadi tanda-tanda perlambatan sebetulnya sudah terjadi sejak tahun lalu ya, tapi kemudian eskalasinya itu sepertinya meluas begitu. Jadi kalau konteks melihat dari beberapa katakanlah triwulan ke depan ya memang kecenderungannya begitu ekonomi itu akan melambat karena dari sisi global juga ada tensi perang dagang, ada resiko kenaikan suku bunga bank sentral lagi ya, dan itu pasti akan mengganggu iklim bisnis. Nah di dalam negeri sendiri daya beli melemah. Nah kalau daya beli melemah, jualan lesu ya, jualan lesu biasanya juga
barang yang diproduksi terbatas atau berkurang begitu. Tadinya mungkin berkurang, lama-lama kemudian dia memutuskan untuk efisiensi begitu perusahaan-perusahaan tersebut ya, dan itu berujung kepada PHK ya. Kira-kira gambaran makronya seperti itu begitu Mas ya. Tapi ya tadi menyangkut dengan mismatch tadi memang itu satu kenyataan juga yang terjadi ya, Iya. karena antara kebutuhan katakanlah sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja ya, dengan ketersediaan lapangan, ketersediaan SDM yang sudah langsung siap tune in kira-kira gitu ya di industri itu memang bisa dikatakan tidak banyak, yaitu problemnya banyak. Salah satunya kurikulum, terus kemudian juga kalau yang level-level SMK itu juga praktikumnya juga terbatas ya untuk alat-alat yang sesuai ya, seperti yang ada di industri itu kan juga terbatas, yaitu akhirnya terjadi ya antara mismatch skillnya, dan juga yang lebih mendasar adalah memang lowongan kerjanya terbatas, lulusannya banyak begitu. Kan? Iya, iya. Mas, ini kan dengan kondisi banyaknya terjadi PHK ini artinya banyak pengangguran juga nih, gitu. Nah, ini kira-kira gimana nanti ke depannya negara ini, Mas, untuk melihat bahwa ini banyak angkatan kerja yang ternyata tidak kerja juga gitu. Dan kita berdua sempat prediksi ya, maksudnya gelombang ini tidak berhenti sampai di sini aja nih Mas gitu. Ini kan baru bulan ketiga nih ya Indonesia nih. Maksudnya masih ada 9 bulan lagi ke depan ya selama tahun 2025 dan potensi-potensi itu akan tetap ada di bulan-bulan ke depan gitu. Nah, menurut Mas sendiri gimana ya ini kondisi ini? Apakah nanti akan terjadi lagi gelombang-gelombang PHK? Terus kemudian yang di PHK ini nantinya harusnya seperti apa nih? Gitu artinya banyak sekali ini ya pengangguran ya. Dan pengangguran ini mau dikemanakan gitu loh Mas. Ya, oke, baik ya. Ya kalau ngelihat dari situasi ekonominya memang kayaknya ini belum berakhir begitu gelombang PHK ini, karena tadi ke depan akan apa ya istilahnya ya, iklim bisnis ini, dunia bisnis ini akan bertemu dengan tren kenaikan suku bunga ya. Biasanya kalau Amerika naik kita akan mengikuti gitu. Nah itu akan terjadi dan ya diikuti juga dengan bagaimana kemudian disrupsi yang terjadi pada perdagangan global ya. Katakanlah kalau kita memproduksi menjadi bagian dari supply chain global di produk tertentu di sini juga akan terganggu ya di level ekspor kita ya di negara lain sana gitu, terutama karena konteks perang dagang Amerika dengan China begitu. Pengurangan di berbagai sektor perdagangan implikasinya ujungnya ke tenaga kerja gitu. Jadi memang kalau saya lihat ini belum berakhir ya, setelah Ramadan, Lebaran pun juga mungkin kejadian serupa masih bisa terjadi. Nah, tentu di sini peran pemerintah sangat penting ya kalau dalam jangka pendek memastikan bahwa kalaupun misalkan nggak bisa ditunda atau katakanlah dikurangi jam kerjanya supaya tidak terjadi PHK, itu udah nggak bisa dilakukan ya. Paling nggak kalau ter-PHK pastikan bahwa hak-hak yang ter-PHK itu kena ini ya, mendapatkan dan sesuai dengan haknya begitu. Terus yang kedua, nah ini yang mungkin lebih penting lagi sebetulnya kalau untuk konteks Indonesia, salah satu yang paling penting didorong oleh pemerintah itu adalah menciptakan wirausahawan sebetulnya. Oke. Kan mindset kita itu apa ya, Iya. selama ini kita mendidik SDM itu untuk bekerja ya, harus masuk ke industri, harus masuk ke berbagai sektor, eh, baik jasa maupun sektor yang lain begitu. Nah, tapi kurang sedikit apa ya, sangat kurang ya ditanamkan soal bagaimana berwirausaha. Padahal sebetulnya tugas Kementerian Ketenagakerjaan itu juga wirausaha ya, wirausaha itu juga harus didorong gitu ya. Bahkan mungkin menjadi lebih penting begitu untuk situasi saat ini, di mana kalau mau mengejar pertumbuhan tinggi ya yang saya lihat ekonomi-ekonomi di negara besar itu, negara-negara yang penduduknya banyak ya, itu bisa tumbuh tinggi dan menuju negara maju karena eh, dominan dari kewirausahawannya gitu ya, yang di kita memang masih sangat rendah. Nah tentu memang prasyarat berikutnya yang mengimbangi itu banyak ya, dari mulai bagaimana mudahnya mendapatkan akses modal, tapi mungkin yang lebih penting juga bagaimana akses terhadap pelatihan ya ke mereka untuk menjadi wirausahawan begitu. Jadi itu mungkin harus juga dimulai ditanamkan ya, kampus-kampus untuk bisa mendorong kewirausahaan gitu. Kira-kira begitu, Mas. Mas Eko, ini kan juga ada dampak soal serbuan impor Cina ya, ataupun impor masuk lah yang murah. Nah, itu mungkin juga memberi dampak juga kepada PHK massal, Mas Eko ya.
Iya, Mas, bentar Mas. sebelum Jangan dijawab, dijawab dulu Mas. Kita break dulu dulu ya. sebentar. Oke. Nanti setelah break kita jawab ya Mas terkait soal itu ya Mas. Oke, sip. Thank you Mas.